Salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini sebenarnya menjadi pertanyaan buat Kevin pribadi, tapi akan Kevin share berkaitan mungkin dari kisah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga kamu bertanya dalam batin kamu, mengapa semesta ini mengirimkan dia untuk sahabat kebahagiaan? Padahal hubungan kamu dengan diri dia ini penuh dengan lika-liku kehidupan cinta. Mengapa harus ada dia? Lalu, mengapa perasaan ini tidak bisa dilupakan jika memang itu berkaitan dengan diri dia? Lalu apa kata semesta? Kita akan cek bersama-sama. Temanya tentang mengapa semesta mengirim dia untuk sahabat kebahagiaan ya. Dan energinya seperti apa, kita akan cek. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu tarot kita hari ini. Kita cek ya, apa kata semesta untuk energi, mengapa semesta mengirim dia untukmu. Padahal hubungannya itu penuh dengan lika-liku kehidupan. Karena semuanya itu pasti ada fungsinya, ada manfaatnya, ada tujuannya. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang sangat menyakitkan sekalipun. Ini adalah energi jawaban dari semesta. Mengapa semesta mengirimkan diri dia, seseorang yang mungkin masih terbayang dalam lubuk hati sahabat kebahagiaan. Mengapa mesti ada diri dia? Kita akan buka bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah healing. Kalau berkaitan dari healing, dia hadir kepada sahabat kebahagiaan tanpa mungkin kalian sadari, atau mungkin juga sudah kalian sadari bahwa dia mungkin adalah seseorang yang bisa memberikan sebuah penyembuh luka untuk diri kamu. Ketika kamu mengalami sebuah trauma cinta, semesta menghadirkan orang ini untuk membalut luka kamu. Namun perlu diingatkan, dia juga bisa berperan memberikan sebuah luka kepada diri sahabat kebahagiaan jika kamu tidak belajar dari pengalaman cinta kamu di masa lalu sebelum kamu bertemu dengan diri dia. Sebab akibat yang ditimbulkan itu selalu ada. Ketika kita mendapatkan kebaikan, pasti ada hal yang buruk muncul di dalam kehidupan kita. Ketika ada hal buruk di dalam hidup kita, pasti kebaikan itu akan hadir. Seperti yin dan yang. Seperti siang dan malam. Baik, buruk, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dia hadir untuk sahabat kebahagiaan adalah sebagai penyembuh hati kamu. Kartunya adalah healing. Memberikan sebuah penyembuh untuk diri kamu. Membuat kamu itu merasa bahwa Tuhan, terkadang aku bersyukur hadirnya dia itu memberikan sebuah ketenangan pada diriku. Namun entah mengapa seiring waktu berjalan, kenapa kita mengalami lika-liku sebuah kehidupan di sini, padahal aku tahu, aku berterima kasih terhadap diri dia. Bukan berarti aku menyesal mengenal diri dia, tapi memang ada momen di mana orang tersebut pernah membalut luka kamu, atau mungkin juga sebaliknya, sahabat kebahagiaan pernah membalut luka hatinya dia. Dia adalah tempat ternyaman kamu. Dia adalah tempat teristirahat yang membuat sahabat kebahagiaan itu merasa dicintai. Selama ini mungkin kamu berusaha mencintai seseorang, namun tidak pernah mendapatkan hal yang kamu inginkan. Ketika kamu berhadapan dengan orang ini, sahabat kebahagiaan bisa ngerasain bahwa kita sama-sama saling menyembuhkan. Kita sama-sama saling bisa membalut luka kita di masa lalu.
Walaupun terkadang hubungannya membingungkan, tapi sahabat kebahagiaan pernah ditolong oleh diri dia. Dia adalah orang yang bisa memberikan sebuah penyembuh. Mengapa semesta mengirim ini semua? Yang pertama adalah untuk healing. Kalau untuk healing, berarti ada sesuatu hal yang digantikan, ada sesuatu hal yang disembuhkan. Dia memang menyembuhkan luka hati kamu pada seseorang yang pernah membuat kamu kecewa. Dan mungkin dia termasuk ke golong orang baru kamu, atau mungkin juga orang lama kamu, yang sifatnya adalah saling bisa memberikan segi kenyamanan. Kartu pertama mengindikasi tentang dia adalah sumber cahaya bagi sahabat kebahagiaan untuk bisa memberikan sebuah penyembuh di dalam diri. Kalau kita berkaitan dari segi penyembuhan di dalam perasaan atau emosional, rasa memiliki, bentuk dari afeksi dan lain sebagainya itu adalah kebutuhan cinta. Dia termasuk sebagai kebutuhan cinta kamu. Walaupun sifatnya tidak tetap, emosional itu selalu berubah-ubah ya, sahabat kebahagiaan, gak ada emosional yang tetap. Emosional itu berubah-ubah, tergantung bagaimana kita menyikapi itu semua. Apakah kita menyikapi segala bentuk emosional itu dengan energy power atau dengan energy force. Kalau kita menyikapi segala sesuatunya dengan energy power, baik itu berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan, maka segalanya mungkin akan bisa kita seimbangkan. Tapi kalau kita berada di kondisi force dalam kekuatan cinta, itu mungkin ketika kita berada di kondisi malu, bersalah, apatis, kesedihan yang mendalam, takut, keinginan, marah atau bangga, ini mungkin akan membuat vibrasinya itu tidak seimbang. Tapi di sini antara kamu dengan diri dia seperti yin dan yang. Yin dan yang. Ada gelap, ada terang, dan semuanya saling mengisi satu sama lain. Semesta baik sih sama sahabat kebahagiaan ya. Ketika kamu terluka, gak akan selamanya kamu tuh menjadi orang yang terluka, orang yang kesepian. Masih banyak di luar sana yang ternyata energinya itu bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk sahabat kebahagiaan. Jangan pernah merasa diri kamu itu sendiri sepi. Karena semesta menyediakan segalanya. Tinggal kamu, apakah kamu mau melakukan sebuah action atau tidak. Oke, untuk selanjutnya, mengapa semesta mengirim dia untuk kamu? Kartunya adalah flow, mengalir begitu saja seperti ubur-ubur. Ini simbolnya ubur-ubur ya, sahabat kebahagiaan. Ubur-ubur itu adalah siklus kehidupan di mana dia itu memang pada dasarnya memang mengikuti arus aja ya. Kalau sahabat kebahagiaan yang berkaitan dari hubungan ini dengan diri dia, kenapa banyak lika-likunya? Apakah aku bisa kuat atau tidak? Jika hati kamu merasa kuat, maka ngalir aja deh. Nggak usah terlalu dibikin pusing atau apa. Kalau kita terlalu dibikin pusing, nanti kita malah pikiran kita tuh menjadi sebuah ketakutan ya. Kalau ketakutan atau kekhawatiran, energi kita tuh force banget. Kalau sudah kita masuk ke energy force di dalam aliran energi kamu bersama diri dia, ini pasti sahabat kebahagiaan akan memberikan sebuah keruh di dalam pikiran kamu. Yang namanya sebuah hubungan itu mengalir seperti air, flow, ngalir seperti air. Ketika kita ngikutin arusnya, apakah arusnya deras, apakah arusnya tenang, atau arusnya biasa-biasa saja. Ketika kita sudah bisa ngikutin di situ, artinya kita sudah terbiasa. Cinta memang datangnya ketika kita sudah terbiasa. Yang tadinya mungkin kita kayak ngerasa bahwa ya aku sama dia tuh sebenarnya nggak cinta sih, soalnya dia bukan tipeku. Ya dari segi wajahnya juga nggak terlalu menarik. Tapi karena cinta itu memang mengalir ya, sudah terbiasa dengan rutinitas aktivitas seperti biasa, artinya perasaan manusia itu akan tumbuh. Perasaan manusia itu akan tumbuh sebagai bentuk cinta kasih. Dan dari segi cinta kasih, dari segi perhatian, tumbuhlah cinta di situ. Dan Kevin melihat di sini memang mengapa semesta mengirimkan dia adalah untuk sahabat kebahagiaan nih, untuk bisa mengalir dengan diri dia, menikmati, merasakan. Coba kamu melihat sisi diri dia itu seperti gambaran hati kamu atau tidak, atau seperti gambaran diri kamu atau tidak. Yang namanya hubungan ya, cinta sejati, pasti dia itu, pasangan kita itu nggak jauh-jauh dari karakter kita atau gambaran jiwa kita. Makanya ada orang mengatakan ya bahwa jodoh itu tidak jauh dari karakter kita, apa perilaku kita, apa kebiasaan kita. Kevin melihat di sini memang semesta memang sengaja mempertemukan sahabat kebahagiaan dengan orang-orang yang vibrasinya itu sama dengan kamu. Kalau misalkan vibrasinya tidak sama dengan kamu, penuh dengan energi toksik, artinya dia bukanlah orang yang layak kamu jaga. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan orang yang toksik, aliran energi kita yang harusnya flow-nya itu bisa kita kendalikan, itu enggak. Mungkin ada bendungan. Dia adalah
bendungan dalam kehidupan cinta kamu. Kalau misalkan orangnya toksik, kalau misalkan kamu terus terbendung dengan energi toksik di situ, artinya aliran energi kamu tidak akan mengalir mengikuti irama semesta. Jadi kamu perlu kesadaran bahwa kalau hubungan toksik ya udah, artinya dia bukanlah sebagai seseorang yang vibrasinya sama dengan kamu. Kita sudah tidak satu vibrasi lagi. Maka kamu perlu mengambil sebuah tindakan dan juga keputusan. Keputusannya adalah memilih untuk memperbaiki atau untuk mengakhiri. Kita punya hak ya untuk memilih, entah itu memilih untuk mengakhiri atau memperbaiki. Kita punya hak itu semua. Yang penting kita diskusikan kepada pasangan kita. Sedangkan Kevin di sini melihat bahwa lika-liku kehidupan cinta kamu yang ditugaskan sama semesta ini adalah bagaimana kalian tuh bisa belajar ngalir begitu saja sama diri dia. Kalau udah ngalir, kamu tahu nih arusnya ini udah melenceng nih, arusnya sudah nggak enak lagi, udah nggak seirama lagi ya. Sahabat kebahagiaan perlu mencoba untuk kembali ke fase tahap cinta pertama kamu, yaitu bagaimana kalian itu bisa saling memahami satu sama lain. Terus tahap cinta kedua, bagaimana kalian bisa mengobrol satu sama lain untuk bisa melakukan sebuah quality time di situ. Obrolkan lagi. Tapi kalau segala sesuatunya sudah kalian lakukan, tidak ada perubahan dari diri dia, ya sahabat kebahagiaan bisa menentukan apakah kamu memilih untuk bertahan atau tidak, atau memutuskan. Karena pada dasarnya ya sahabat kebahagiaan, yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan ya. Dan cinta itu memang energinya itu flow ya, ngalir gitu aja, terutama yang divine feminine. Kita tidak ada kuasa, termasuk kepada pasangan kita, kepada cinta sejati kita, tidak ada kuasa untuk mengontrol mereka sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak ada kuasa untuk hal itu. Yang bisa merubah itu semua memang adalah kesadaran dari orang tersebut. Apakah orang tersebut memiliki kesadaran bahwa cinta itu adalah bagian dari tanggung jawab? Kalau misalkan dia mencintai kamu sebagai bagian dari tanggung jawab, maka aliran energinya pasti akan selalu mengikuti kamu. Sehingga keinginan-keinginan kamu tidak perlu diungkapkan, tapi memang sudah terlaksana oleh diri dia sebagai kebutuhan cinta. Dan di sini Kevin melihat ya, energi flow antara kamu dengan diri dia yang ditugaskan sama semesta adalah udah ngalir aja, ikutin permainannya dia. Kalau kamu nggak tahan sama aliran energinya dia, artinya sudah tidak satu vibrasi lagi. Selanjutnya, oke, ada kartu namanya adalah manifestasi. Oke, manifestation. Berkaitan dari manifestasi, cinta adalah bagian dari manifestasi kehidupan. Dengan cinta kita terlahir sebagai anak manusia. Dengan cinta kita bisa memanifestasikan segala sesuatunya dengan ekspresi. Ekspresi sedih, senang, bahagia, tawa, canda, marah. Wah, banyak banget ekspresinya di situ sebagai bentuk manifestasi energi emosional kita. Ya, memang semesta menghadirkan atau mengirimkan orang ini agar sahabat kebahagiaan bisa meluapkan sisi gairah kamu. Manusia memang dibekali oleh gairah, beda dengan malaikat ya sahabat kebahagiaan. Malaikat mungkin tidak memiliki hawa nafsu atau gairah. Manusia itu punya gairah, punya hawa nafsu. Ada hitam, ada putih di dalam jiwa kita. Lalu di dalam inti dari hati kita juga ada iman di situ. Sehingga segala sesuatunya bisa kita lakukan sebagai bentuk manifestasi, termasuk memanifestasikan gairah kamu. Hadirnya dia adalah sebagai bentuk pelengkap untuk sahabat kebahagiaan bisa meluapkan sisi gairah. Gairah di situ adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau manusia nggak ada gairah, itu pasti membuat diri kita tuh nggak bersemangat, tidak memiliki sebuah motivasi di dalam sebuah hidup. Yang semesta menghadirkan dia untuk sahabat kebahagiaan agar kamu punya gairah dalam hidup. Sehingga segala bentuk hasrat kamu bisa dimanifestasikan. Tapi perlu diingatkan ya, manifestasi gairah itu kan berkaitan dari hubungan seksual, hubungan badan, bagaimana kalian bisa saling memberikan sebuah sentuhan di situ. Jangan sampai hal ini dijadikan sebagai zina untuk kamu. Kalau udah masuk ke dalam zina, artinya semesta yang memberikan diri dia kepada kamu berzina di situ, pasti ada karma atau ada dosa. Tapi kalau misalkan dia adalah pasangan hidup kamu, mengapa dia hadir untuk kamu? Ini adalah bentuk manifestasi. Manifestasi yang diwujudkan sebagai manusia yang sama-sama memiliki sebuah hasrat untuk kalian mengadu cinta di situ, beradu cinta, agar sahabat kebahagiaan ini hasratnya juga terpenuhi. Cinta pasti ada hasrat lah. Kalau nggak ada hasrat, ya koneksi kamu mungkin adalah cinta secara spiritual. Karena cinta secara spiritual itu memang tidak menunjukkan sisi gairah ya. Karena segala sesuatunya yang kalian rasakan adalah kedamaian, pencerahan. Meskipun di dalamnya itu ada cinta, tapi tidak mengutamakan sisi gairah. Di sini tugas semesta memang membuat kita harus bisa berpikir ya. Setiap hadirnya seseorang sebagai bentuk manifestasi hidup, tentunya ada sebuah pembelajaran di situ.
Ibarat kata nih, kalau kita belajar ilmu alam, ilmu alam ya, tapi bukan pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Kita belajar ilmu alam. Semesta itu adalah kurikulumnya, sahabat kebahagiaan. Gudang ilmu itu ada di semesta. Manusia itu adalah ujiannya. Kamu bertemu dengan manusia mana itu adalah ujiannya. Masalah kamu itu juga adalah ujian. Manusia yang kalian temui itu adalah dosennya juga. Jadi ketika sahabat kebahagiaan berhadapan dengan mereka manusia-manusia ini atau si dia, ini adalah bagian dari pengetahuan yang harus sahabat kebahagiaan dapatkan. Apa sih intisari kamu mencintai dia? Apa sih intisari kamu memiliki diri dia walaupun terkadang terluka, terkadang kamu bangkit lagi. Tujuannya adalah biar kamu sadar bagaimana kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri dan harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Inti pada kehidupan ini adalah sebenarnya itu, bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Setelah kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu layak untuk mendapatkan cinta, maka semesta memberikan orang yang terbaik kepada diri kamu. Tapi ketika kita tidak bisa atau belum bisa mencintai diri kita sendiri, maka ujiannya adalah kita menghadapi orang-orang yang pada dasarnya sering mendapatkan sebuah penolakan di dalam diri kita. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin sering gagal dalam cinta, kenapa sih aku gagal terus dalam cinta, ketemunya orang-orang kayak gini terus? Coba luangkan waktu untuk mencintai diri kamu sendiri. Coba dengarkan suara hati kamu, hening sejenak, melakukan sebuah meditasi. Lakukan sebuah meditasi forgiveness untuk diri sendiri. Setelah itu pahami. Pasti kamu akan tahu jawabannya. Apakah kita punya ego? Pasti ada ego. Dan Kevin melihat di sini manifestasinya adalah dia bagian dari ujian hidup kamu. Lalu, mengapa semesta mengirim dia untuk kamu? Selanjutnya adalah, oke, sahabat kebahagiaan. Untuk energi selanjutnya adalah, nama kartunya adalah passion atau kesabaran. Ya, mengapa semesta mengirimkan dia untukmu? Agar kamu itu jauh lebih bisa naik ke level yang lebih tinggi, yaitu kesabaran. Cinta itu mengajarkan kita untuk sabar. Kalau kita energinya gerasa gerusu, energinya itu marah-marah dalam cinta, ya pasti vibrasinya nggak akan baik ya. Dia memang mengajarkan sebuah kesabaran di dalam sebuah hidup. Ketika kita belajar sabar dan kita tahu kalau kita sabar, dia juga sabar, maka kita akan lebih bisa menghargai cinta, menghargai pasangan kita, menghargai orang yang kita pertahankan atau yang menjadi koneksi kamu dengan diri dia. Cinta memang butuh kesabaran. Kesabarannya adalah bagaimana kalian bisa saling mengalah satu sama lain, bukan meninggikan sebuah ego. Ketika kamu sudah sabar di sini, maka kamu akan naik level. Kamu akan menuju ke sisi pencerahan. Ini simbolnya itu esoteriknya ya. Passion di sini tentang sebuah kesabaran, ada simbol tangga. Dia tangganya itu naik ke atas ya, sahabat kebahagiaan. Di sini ada simbol sun, matahari, lalu di sun di matahari di sini ada sebuah pintu. Simbol gunung ini adalah simbol dari permasalahan kamu. Kamu akan menjadi orang yang sabar, kamu tidak akan melewati gunung ini. Tapi ketika kamu memiliki energi kesabaran, kamu disediakan oleh pintu, di mana pintu ini adalah anak tangga yang disediakan sama semesta. Kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hidup dan juga kebahagiaan. Tapi kalau kamu nggak sabar, bukan tangga ini yang menuju pintu, tapi kamu harus melewati gunung-gunung yang ada di sini. Gunung di dalam esoterik tarot, di dalam kartu tarot atau kartu manapun memiliki makna tentang masalah hidup. Tentang masalah hidup, permasalahan hidup. Ya, kamu akan mendapatkan sebuah permasalahan hidup dan itu akan semakin berat ketika kamu tidak bisa sabar. Selain kamu sabar di sini juga kamu harus ada energi kesadaran. Kalau sabar doang nggak sadar, ya kalau kita dilukai kita sabar-sabar aja, ya pastinya kita juga menjadi orang yang mudah dikhianati dan kita mengkhianati diri kita sendiri. Kita boleh sabar, tapi ketika kita sudah dihina, kita sudah ditindas atau apa, kesadaran kita harus munculkan bahwa kita perlu memiliki benteng agar tidak dihina, agar tidak disalahkan. Sesabar-sabarnya manusia itu pasti ada batasnya. Dan di sini Kevin melihat mengapa semesta mengirimkan dia kepada sahabat kebahagiaan agar kamu itu belajar sabar dan juga sadar. Artinya adalah passion, patience, tentang sebuah kesabaran. Oke, selanjutnya adalah don't stop. Tugas semesta untuk diri dia adalah, tugas semesta dia ke sahabat kebahagiaan adalah untuk sahabat kebahagiaan itu mencoba untuk menggali potensi di dalam diri kamu. Jangan mudah sekali menyerah dalam cinta. Jika hati kamu merasakan bahwa, atau intuisi kamu mengatakan bahwa
kita layak untuk bertahan, kita layak untuk bahagia, kita layak untuk bersama, maka lanjutkan saja. Jangan pernah menyerah dan berhenti. Kenapa? Kalian memang masih akan mengisi sebuah kisah-kisah bahagia, mengisi sebuah kisah-kisah yang belum kalian temui di masa depan nanti bersama diri dia. Jangan sampai nanti saat kebahagiaan, misalkan kamu itu menyerah begitu saja di dalam sebuah cinta, dan ketika hal itu terjadi, ketika tidak ada komunikasi dengan dia, dan kemudian beberapa tahun kemudian ketemu lagi sama diri dia, muncullah sebuah cinta yang kedua kali sama diri dia, akhirnya CLBK, padahal statusnya sudah menikah. Mengapa seseorang terkadang terjebak kepada mantannya, padahal kamu tuh sudah berpisah lama? Ya karena kalian menyerah begitu saja, don't stop. Ketika kamu berhadapan dengan seseorang, coba kenali diri dia. Kalau misalkan putus sama diri dia, putuslah secara baik-baik dan ambillah sebuah kesepakatan bahwa kita tidak akan kembali lagi, apapun kondisinya. Karena manusia itu pada dasarnya itu 3 kali jatuh cinta ya, sahabat kebahagiaan. 3 kali jatuh cinta, dan first love atau cinta pertama itu akan selalu dikenang. Kenapa cinta pertama selalu dikenang? Cinta pertama adalah cinta dikala kita tuh masih muda, dikala kita tuh masih vibrasinya tuh, egonya tuh masih banyak banget dan belum memiliki sisi kedewasaan diri. Ketika kita berada di kondisi first love-nya kita putus, di masa depan kita sudah nikah, dan kemudian kita memvalidasikan kehidupan kita yang sekarang kok nggak bahagia. Nah, first love kamu itu muncul, terkoneksi lagi, akhirnya timbullah sebuah hubungan terlarang atau cinta bersegi-segi sama first love kamu. Itu kenapa? Karena hubungan kamu dengan dia pada dasarnya memang belum selesai. Harus bisa memperbaiki dari segi ego, harus belajar sabar dan lain sebagainya, tapi nggak kuat. Kecepatan nggak kuatnya. Akhirnya sahabat kebahagiaan menyesal pada akhirnya. Ya, dia juga sama. Mengapa semesta mengirimkan dia kepada sahabat kebahagiaan? Tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi ada potensi, siapapun diri dia, ini ada potensi bahwa kamu sama dia itu akan ke tahap cinta yang lebih tinggi dari kesabaran di sini, dan dia adalah manifestasi hidup kamu. Jika kamu mengikuti aliran energi bersama diri dia, maka energi kamu akan selalu tenang dan nyaman di kartu healing. Dan jangan pernah mudah menyerah dalam cinta. Kalau intuisi kamu bilang layak, bisa, dan masih, lanjutkan, ikutin alirannya, energinya di sini. Tapi kalau dianya toksik, dianya nggak sesuai dengan harapan kamu, ya kamu wajib untuk memutuskan di sini, agar sahabat kebahagiaan tidak mengalami sebuah luka karena kamu belajar sabar juga sama diri dia. Oke, ternyata keempat kartu ini bisa menjelaskan ya. Ini Kevin baru pakai kartu oracle yang baru. Ternyata energinya seperti ini, bisa menjelaskan tentang mengapa semesta mengirimkan dia untuk sahabat kebahagiaan. Siapapun diri dia lah sahabat kebahagiaan, tentunya ada sebuah pembelajaran khusus ya untuk diri kita. Oke, selanjutnya. Ini Kevin masukkan ke bacaan timeless general. Jadi siapapun diri dia, tidak terkait ke 12 rasi zodiak. Karena yang Kevin harapkan di sini adalah bagaimana kalian itu mengambil point of view-nya dari isi bacanya Kevin ya. Bukan hanya untuk kalian, bukan hanya buat kalian, tapi buat Kevin pribadi. Kenapa yang Kevin sampaikan di sini? Ini adalah kata-kata dari semesta yang Kevin terjemahkan menggunakan bahasanya Kevin yang bisa disampaikan ke kalian. Oke, selanjutnya. Oh, sahabat kebahagiaan. Kartu yang di sini memang tentang sesuatu hal yang berkaitan dari segi harapan. Nama kartunya adalah Your Wish is Coming True. Tentang keinginanmu bisa menjadi sebuah kenyataan kepada diri dia. Ketika kamu mengikuti sebuah intuisi kamu dan kamu ngikutin energi diri dia, aliran energinya dia, vibrasinya diri dia, maka keinginan kamu untuk bahagia bersama diri dia itu pasti akan kamu dapatkan. Your wish is coming true. Rasakan bahwa jika dia adalah layak untuk diri kamu, intuisi kamu mengatakan dia adalah yang terbaik buat kamu, maka ngalir aja sama diri dia. Manusia itu dibekali intuisi. Semua manusia itu dibekali intuisi. Terkadang intuisi itu memang menunjukkan diri kita tentang sebuah jawaban yang pasti, yang datangnya dari ilahi. Untuk bisa melatih intuisi, tentunya kita harus bisa belajar ketenangan, menurunkan ego kita, melakukan sebuah meditasi, atau
segala sesuatunya kita itu positive thinking dulu. Sehingga intuisi itu datang. Datangnya intuisi adalah ketika kita itu mendapatkan sebuah respon dari sesuatu hal. Ibarat kata nih sahabat kebahagiaan, dia adalah stimulus cinta kamu. Ketika kamu pengen tahu apa jawaban intuisi kamu tentang diri dia, pejamkan mata, napas perlahan, napasnya dipelankan dikit, rasakan sebuah ketenangan, lalu sebut nama dia. Lalu apa yang intuisi kamu katakan? Kalau intuisi kamu mengatakan bahwa dia adalah cinta sejatimu, lanjutkan. Karena Kevin melihat di sini, keinginanmu akan menjadi sebuah kenyataan ketika kamu bisa masuk ke dalam sisi intuisi terdalam kamu tentang siapa dia. Pembaca kartu tarot atau cartomancer itu menggunakan intuisi. Menggunakan intuisi terdalamnya, termasuk kartu-kartu di sini adalah stimulusnya dari seorang cartomancer, termasuk Kevin. Ini adalah stimulus, ini adalah alat. Alat seperti ini Kevin lihat apa yang ada di dalam kartunya itu sebagai bentuk intuisi. Apa sih artinya, apa sih maknanya. Di buku panduan ada dan intuisinya berjalan sebagai seorang cartomancer lalu menerjemahkan. Termasuk cinta kepada diri dia. Sahabat kebahagiaan juga harus bisa menggunakan intuisi kamu yang terdalam. Jika dia adalah hal yang terbaik buat kamu, maka ikuti energinya dan kehidupan kamu bersama diri dia akan menemukan sebuah keinginan untuk menjadi sebuah kenyataan, yaitu bahagia bersama dia. Oke, selanjutnya. Itu kan benar kan? Ini Kevin baru pakai kartu ini loh sahabat kebahagiaan. Ini kartunya tuh baru kemarin Kevin review ya. Ternyata memang terkoneksi sama semesta sih. Kartu yang selanjutnya namanya adalah Peace. Peace, kedamaian sahabat kebahagiaan. Harmony and contentment, tentang sebuah kedamaian. Yang namanya cinta tujuannya adalah untuk bisa berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pasangan. Kalau misalkan dia adalah seseorang yang bisa memberikan sebuah kedamaian di dalam diri sahabat kebahagiaan, maka pertahankan. Kenapa? Peace di sini atau kedamaian di sini, level vibrasi energi emosional menurut teori Dr. David R. Hawkins, energinya itu adalah 600 skala Hawkins. Ketika kamu bisa damai bersama diri dia, bentuk emosional kamu adalah kebahagiaan yang luar biasa, karena prosesnya adalah kalian bisa saling mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hidup ini. Tugas semesta mengirimkan dia adalah agar kamu bisa merasakan sebuah kedamaian. Tapi kalau hadirnya dia membuat kamu tidak damai, artinya dia bukan orang yang terbaik buat diri kamu. Cinta sejati itu selalu memberikan sebuah kedamaian. Cinta itu positif loh sahabat kebahagiaan. Gak ada cinta yang negatif. Yang negatif itu adalah bagaimana kalian menciptakan vibrasinya di situ. Karena cinta levelnya itu adalah power, energinya sekitar 500 skala Hawkins. Cinta adalah bentuk emosional bagaimana hubungan itu harus saling menghormati satu sama lain. Sehingga vibrasinya di situ akan menciptakan sebuah kedamaian. Oke, jadi terapannya Kevin itu adalah psikologi ya, sahabat kebahagiaan, psikologi tarot. Gak cuma ngeramal doang, biar kalian itu gak halu atau kejebak di dalam sebuah pembacaan. Apalagi ini adalah energi semesta. Jadi yang Kevin sampaikan ini adalah jawaban dari semesta. Jika dia adalah seseorang yang bisa membuat kamu damai, maka lanjutkan. Karena cinta itu menenangkan. Cinta itu bukan membuat kalian war. Kalau misalkan cinta itu membuat kalian war di situ, perang di situ, cobalah untuk bisa memanifestasikan energi kamu untuk saling bisa mengerti satu sama lain, belajar untuk kesabaran, jangan mudah nyerah, perjuangkan dulu saja. Sembuhkan masing-masing, ngikutin alirannya. Kalau dia nggak sesuai dengan arus energi kamu, alirannya nggak ngikutin, ya udah, mungkin dia bukan jodoh kamu. Jawabannya cuma gitu doang. Dan di sini Kevin melihat tugasnya dia untuk sahabat kebahagiaan adalah untuk bisa memberikan kedamaian. Kalau di sini nggak ada syarat hubungannya kedamaian sama diri dia, artinya memang orang ini hanya sebatas teman minum kopi doang. Setelah itu pergi. Tapi kalau sahabat kebahagiaan merasa bahwa intuisi kamu mengatakan bahwa dia adalah jodoh aku, ya pertahankan, jangan pernah menyerah, don't stop. Ikutin energinya di sini. Maka keinginan dan harapan kamu akan terwujud. Oke, selanjutnya.
Tuh kan, kalian harus bekerja keras dalam hubungan ini sama diri dia. Cinta itu nggak ada yang instan. Cinta itu nggak ada yang instan. Cinta itu nggak ada yang energinya itu baru kenal langsung jatuh cinta. Belum gini banget. Enggak. Itu nanti malah kayak di negeri dongeng. Cinta itu nggak ada yang instan. Hard work. Kamu memang perlu kerja keras sama diri dia untuk bisa menciptakan sebuah kekompakan di dalam sebuah hubungan. Kekompakan di dalam sebuah hubungan itu berkaitan dari segi komitmen. Kita baca bersama-sama ya, sahabat kebahagiaan. Kartunya namanya adalah hard work, tentang sebuah komitmen dan juga perseverance, tentang sebuah kegigihan. Hubungan kamu bersama diri dia. Memang selain mendapatkan sebuah kedamaian di sini, kalian juga harus sama-sama bekerja keras. Cinta itu seperti membangun sebuah menara, di mana pondasinya itu adalah keyakinan kamu untuk saling bisa memiliki satu sama lain. Lalu kepercayaan kamu. Lalu cinta di situ akan menguatkan kamu. Kalian memang lagi kerja keras banget sama diri dia. Makanya di sini kartu oracle-nya itu adalah tentang don't stop. Jangan menyerah. Karena kalian diminta untuk bekerja keras di sini. Jangan mudah menyerah. Apakah hubungan cinta kamu itu ada sebuah komitmen dan juga kegigihannya atau tidak? Jika hubungan kamu tidak ada komitmen, maka hubungannya melemah. Dan cinta memiliki 3 komponen yang sangat besar yang selalu Kevin terapkan di pembacaan Kevin. Gairah, keintiman, komitmen. Dan komitmen itu adalah kerja keras kalian untuk mempertahankan cinta ini. Mengapa semesta mengirimkan diri dia untukmu? Apakah dia bisa menciptakan sebuah komitmen dalam hubungan ini atau tidak? Apakah dia bisa memberikan sebuah kegigihan dalam tekadnya untuk mempertahankan cinta ini atau tidak? Kalau dia gigih, kalau dia itu punya komitmen sama kamu, maka pertahankan. Karena apa? Harapan kamu akan bahagia bersama diri dia dan akan menjadikan sebuah hubungan yang damai. Lalu untuk energi selanjutnya, you are safe. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin melihat untuk energinya di sini. Kita baca bersama-sama, you are safe. Kamu akan selamat. Dan alam semesta juga akan mendukung kamu. Kalau berkaitan dari hubungan ini, jika sahabat kebahagiaan memiliki bekal di kartu ini, maka kamu akan selamat dan semesta akan mendukung kamu. Mengapa semesta mendukung kita? Karena kita belajar untuk bisa bekerja keras dalam cinta, kita belajar untuk bisa menekankan ego kita agar tidak terlalu ditunjukkan. Kita belajar mengalah, kita belajar sabar, kita belajar mencintai diri sendiri. Maka semesta akan mendukung kamu. The universe has your back. Semesta memang mendukung kamu. Jika hubungannya di sini sahabat kebahagiaan bisa belajar untuk bisa mencintai diri sendiri, yakinkan cinta ini, bekerja sama dalam kekuatan cinta di sini, maka hubungan kalian selamat. Hubungan kalian selamat dan bisa bahagia merasakan kedamaian sehidup semati. Akhirnya apa? Happy ending. Pasti happy ending. Oke, untuk energi selanjutnya. Kevin pakai oracle aja ya sobat kebahagiaan, tidak usah menggunakan kartu tarotnya karena ini mungkin bisa kita terapkan sebagai edukasi saja. Karena ini adalah pesan dari semesta. Sebuah kelahiran baru, sebuah semangat baru. A new beginning. Sebuah kehidupan pasti ada awal dan juga ada akhir. Kevin melihat bahwa mengapa semesta mengirimkan dia kepada sahabat kebahagiaan. Dia adalah awal baru kamu. Untuk bisa mendobrak dan membuka pintu kamu bahwa kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama di sini. Kita bisa sama-sama meraih kedamaian, sukacita. Cinta adalah kerjasama. Cinta bukan seseorang yang hanya mencintai saja, tapi juga perlu dicintai. Antara mencintai dan dicintai ini harus saling berkesinambungan. Agar sahabat kebahagiaan bersama diri dia selalu menemukan sebuah awal yang baru untuk menemukan sebuah kebahagiaan. Memang semesta akan mempertemukan kita dengan banyak orang. Agar apa? Agar kita bisa menemukan sebuah awal yang baru untuk
memulai sebuah kisah kehidupan itu dengan baik. Yang lama akan digantikan yang baru. Yang merusak akan digantikan yang lebih baik. Yang merusak akan digantikan yang memperbaiki. Yang memperbaiki, pertahankan. Di sini Kevin melihat soal kebahagiaan. Mengapa dia hadir dalam kehidupan kamu, dan bahkan dia di energi pertama adalah menyembuhkan kamu. Artinya, ketika dia datang kepada kamu, menyembuhkan luka hati kamu, ini adalah tugas semesta. Dulu kamu mungkin hubungannya dirusak atau hubungannya hancur. Ketika dia sudah memberikan sebuah healing kepada sahabat kebahagiaan, maka pertahankan, karena dia adalah awal baru kamu. Jangan menyerah. Ikuti intuisi kamu. Aliran energinya di sini kalau baik, lanjutkan terus. Karena kalian akan merasakan sebuah kebahagiaan dan naik level. Cinta itu butuh logika, cinta itu butuh pemahaman. Cinta itu butuh perasaan yang dimana perasaan kalian adalah bagian dari empati untuk bisa mengerti tentang diri dia dan diri kamu. Dan dia adalah awal baru kamu. Lanjutkan saja sahabat kebahagiaan, let go. Dia adalah sebuah benih kehidupan cintamu. Jika memang ini adalah orang lain yang tidak pernah memberikan sebuah rasa sakit kepada diri kamu, dan justru dia adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyembuhkan luka hati kamu, maka pertahankan diri dia. Agar sahabat kebahagiaan juga bisa merasakan aliran energinya dia itu membuat kamu tenang. Let go, relax, and release. Kamu sama dia itu bisa merilis sesuatu. Kamu sama dia itu bisa merasakan kedamaian. Kedamaiannya datangnya bagaimana? Ketika kalian di sini tidak terlalu banyak menuntut tentang sebuah keinginan. Cinta itu terkadang egonya itu ada di keinginan. Aku punya keinginan kayak gini sama dia, tapi nggak diturutin marah, emosi, timbul perasaan praduga dan prasangka. Itulah yang membuat hubungan kalian menjadi berantakan. Tapi ketika kalian ngikutin aliran energinya, flow, ngikutin. Dan jika ada yang rusak diperbaiki, maka sahabat kebahagiaan hubungannya sama diri dia itu akan berjalan mulus. Let go, relax and release. Untuk energi selanjutnya, cinta itu adalah alami. Cinta itu tidak dibuat-buat. Bukan karena apanya dan ada apanya, atau ada maunya apa. Mengapa dia dikirim Tuhan untuk kamu? Tujuannya adalah biar kalian bisa merasakan cinta itu adalah natural, tidak dibuat-buat dan tidak dipaksakan. Karena cinta adalah bagian dari harmoni, di mana harmoninya ini adalah bagaimana kalian mengekspresikan bentuk emosional kamu, apakah diterima sama dia atau tidak, apakah saling menerima atau tidak. Energinya adalah dia dikirim semesta kepada sahabat kebahagiaan agar kamu bisa menjadi orang yang benar-benar ngikutin pergerakan emosional kamu. Emosional nggak boleh ditahan, dirasakan. Dan apakah dia mengimbangi emosional kamu atau tidak. Kalau dia dibuat-buat cintanya kepada sahabat kebahagiaan, pasti nggak akan natural. Nggak akan natural, pasti ada sebuah kebohongan yang dia sembunyikan. Tapi mudah-mudahan tidak ada kebohongan ya. Untuk energi selanjutnya, tuh kan benar kan sahabat kebahagiaan. Ini Kevin senang nih kalau pakai kartu ini. Kartunya adalah happy ending. Happy ending. Mengapa semesta mengirimkan dia untuk kamu? Tujuannya adalah untuk happy ending. Kamu bisa happy ending sama diri dia. Ketika apa? Kalian ngikutin saran-sarannya Kevin yang Kevin sampaikan di sini. Jika aliran energinya sama dengan apa yang Kevin sampaikan di sini, maka kamu akan happy ending. Ini, kamu akan happy ending di sini. Karena semuanya pasti ada manfaatnya. Tapi kalau sahabat bilang, Kevin dia nggak kayak gitu, dia tuh toxic banget, bla 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 bla, perbaiki. Dan ikuti intuisi kamu. Intuisi kamu ngatain apa? Berkata apa? Kalau intuisi kamu mengatakan bahwa dia adalah cinta sejati kamu, pertahankan, lanjut. Atau menyerah. Apa yang intuisi kamu katakan, maka ikuti. Tapi kalau intuisi kamu mengatakan bahwa dia bukan yang terbaik, ya kamu perlu memutuskan koneksinya di sini. Karena cinta itu adalah sesuatu hal yang natural. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Dan di sini untuk sahabat kebahagiaan yang aliran energinya sama dengan apa yang Kevin bacakan, maka energinya sama diri dia adalah happy ending. Lalu untuk energi selanjutnya, tuh kan bener kan, memaafkan. Forgiveness, set yourself free.
Rasakan sebuah kebebasan di dalam diri sahabat kebahagiaan ketika kamu itu berhasil memaafkan diri sendiri dan memaafkan diri dia. Cinta memang butuh penerimaan. Penerimaan itu adalah bagian dari bagaimana kita memaafkan dan memaklumi segala sesuatunya. Kalau dia toksik banget sama kamu, ya maafkan orangnya aja. Dan kemudian ketika kamu memaklumi diri dia, harus dipertimbangkan juga. Harus ada sebuah hukum juga. Kalau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan, ya dia harus menerima resikonya, hukum dari kamu apa gitu. Dan di sini Kevin melihat memang cinta itu butuh forgiveness. Kalau nggak ada energinya di sini, maka energinya itu penuh dengan hasrat, keinginan yang kuat, dan bahkan cenderung melukai. Untuk bisa mendapatkan happy ending di sini adalah forgiveness. Kalian perlu ini, sahabat kebahagiaan. Dan semesta mengatakan bahwa jika hubungan kamu bersama diri dia selalu bisa mengampuni satu sama lain, memaafkan, dimaafkan, maka hubungan kamu itu adalah happy ending. Memaafkan dan dimaafkan pun juga butuh usaha, kerja keras juga, perbaikan juga. Jangan sampai hal itu menjadi sebuah candu atau kebiasaan atau habitnya dia jika dia itu melakukan sebuah kesalahan. Cinta butuh ketegasan, pemahaman, pemaafan, dan pengampunan juga butuh ketegasan. Kalau cinta tidak tegas, cinta tidak ada sebuah energi bahwa kamu itu nggak tegas, kamu itu nggak bijak di situ, maka cintanya akan meleot atau cintanya itu pasti tidak sesuai dengan aliran energi kamu. Dan di sini energinya adalah forgiveness, tentang sebuah pengampunan atau kata maaf. Agar apa? Happy ending. Lalu bottom of deck-nya apa ya? Kita akan cek. Untuk split yang paling bawah ya, bukan bottom of deck. Split yang paling bawah adalah misteri. Cinta adalah sebuah misteri. Selami misteri dalam hubungan ini, untuk sahabat kebahagiaan bisa memahami tentang apa makna cinta yang sejati dalam hubungan kamu bersama diri dia. Masing-masing cinta, masing-masing individu, masing-masing pasangan, masing-masing couple memiliki makna cintanya sendiri-sendiri, karena cinta tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun. Cinta adalah sebuah misteri. Gali misteri di dalam hubungan kamu bersama diri dia. Mengapa semesta mengirim dia untuk kamu? Karena ini adalah bagian dari misteri, bagian dari sesuatu hal yang perlu kalian pecahkan. Manusia akan tertantang ketika ada sebuah misteri. Manusia akan tertantang jika ada sesuatu hal yang belum bisa diketahui. Jadikan hubungan kamu sesuatu hal yang misteri, agar kalian memiliki sisi adrenalin untuk bisa memecahkan tentang koneksi ini bersama diri dia. Asalkan kalian saling bisa memahami satu sama lain, dan apapun yang Kevin sampaikan di sini tentunya bisa menjadi sebuah petunjuk dalam hubungan kamu bersama diri dia. Oke, mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan. Tanpa terasa, ini panjang sekali ya videonya, padahal Kevin menggunakan satu kartu oracle saja. Secara energi di sini adalah apapun yang Kevin sampaikan ini adalah kata-kata dari semesta yang Kevin terjemahkan menggunakan bahasa manusia ya. Sehingga energi yang Kevin sampaikan di sini bisa kalian terima atau tidak, terserah kalian, karena Kevin akan menerima energinya di sini sebagai bagian dari edukasi. Bukan hanya untuk kalian tapi buat Kevin pribadi ya. Dan ini mungkin bisa menjadi catatan penting buat Kevin, karena Kevin tuh tadinya nggak tahu ini temanya seperti ini, energinya itu seperti apa yang akan keluar, ternyata seperti ini. Mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.